Shalom anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran fisika. Dan untuk mapel hari ini, saya akan sedikit mereview tentang materi yang sudah kita bahas lewat Zoom minggu lalu. Sekaligus saya tambahi materi baru, yaitu tentang konversi dan notasi ilmiah. Untuk materi minggu lalu, saya hanya akan membahas secara cepat ya, jadi untuk mereview atau mengingatkan kembali kepada kalian. Jadi yang pertama ini adalah kemarin kita belajar tentang alat ukur panjang ya. Yang pertama adalah jangka sorong. Itu untuk mengukur benda panjang maksimum 10 cm dan ketelitiannya 0,01 cm. Nah, ini saya ingatkan kalian kembali bahwa ini contoh jangka sorong ya. Angka-angka yang ada di atas ini disebut skala utama dan angka-angka yang di bawah ini disebut skala nonius ya. Kemudian ini caranya adalah dengan kita melihat angka yang di atas dulu. Ini adalah skala utama. Ini berhenti di angka berapa gitu ya. Berarti ini kalau kita lihat adalah berarti ini angkanya 1, ini pas di 1, 2, 3, 4, 5 pas di sini ya. Jadi tepat di garis 0. Jadi skala utama adalah 1,5 dan kemudian skala noniusnya juga 1. Ini saya hapus dulu ya. Skala nonius 0, skala noniusnya 0. Kenapa? Karena garis bawah ini dan garis atas dia membentuk garis yang lurus, sehingga skala noniusnya adalah 0. Kemudian untuk hasil pengukuran adalah skala utama ditambah skala nonius, berarti 1,5 ditambah 0, jadi hasilnya 1,5 cm. Tuh ya, sedikit review tentang jangka sorong. Kemudian yang kedua, kemarin saya sudah menjelaskan juga kepada kalian tentang mikrometer sekrup. Ini untuk mengukur panjang benda maksimum 25 mm, kemudian ketelitiannya 0,01 mm. Dan ini contoh mikrometer sekrup. Untuk yang bagian sebelah sini adalah skala utama, kemudian yang sebelah sini adalah skala nonius. Nah, ini saya ambil contoh hasil pengukurannya ya. Untuk skala utama adalah 4, kemudian 4,0, tapi jika di bawah ini ada garis ya, berarti itu adalah 4,5. Tapi di bawahnya ini karena tidak ada garis, saya hapus kembali. Garis strip seperti ini ya, strip ini berarti adalah 4,0. Kemudian skala nonius adalah kita ambil angka yang lurus dengan garis skala utama. Ini berarti di angka 30, karena ketelitiannya 0,01 mm, maka 0,01 mm kita kalikan dengan 30, hasilnya 0,30. Ini harusnya satuannya milimeter ya. Kemudian kita jumlahkan 4,0 ditambah 0,30, hasilnya adalah 4,30 mm. Itu yang kemarin kalian sudah pelajari minggu lalu ya. Oke, saya akan tambahkan materi baru untuk hari ini, yaitu alat ukur panjang yang ketiga, yaitu mistar. Mistar ya, kalian tahu mistar adalah apa? Garis. Nah, ternyata di dalam fisika, mistar itu bukan cuma terdiri dari mistar biasa. Mistar biasa juga iya, ini penggaris kalian ya, mistar atau penggaris biasa yang biasa kalian pakai untuk menggaris ya. Tapi kita juga mengenal yang disebut mistar pita. Ini mistar pita. Kalau kalian pernah lihat penjahit ya, ini biasa digunakan oleh penjahit. Kemudian ini adalah mistar lipat dan mistar gulung. Ini biasanya digunakan oleh tukang kayu dan tukang bangunan. Mungkin yang kalian sering lihat ini ya, mistar gulung ini. Tapi kalau mistar lipat ini mungkin tidak banyak dari antara kita yang familiar atau pernah melihat mistar lipat ini. Ya, itu sekilas tentang mistar. Kemudian berikutnya kita akan bahas tentang pengukuran massa. Untuk pengukuran massa ini menggunakan neraca atau timbangan. Nah, ada dua jenis neraca yang akan kita bahas di pertemuan hari ini, yaitu neraca analog dan neraca digital. Ini gambar neraca analog ya, jadi ini neraca yang biasa. Mungkin kalau di warung-warung itu biasanya memakai ini ya, neraca analog. Bentuknya juga nggak seperti ini sih, biasanya lebih besar ya, bentuknya lebih besar. Nah, ini disebutnya neraca analog. Nah, kalau yang neraca di gambar ini biasanya dipakai di dalam lab ya, lab kimia atau lab fisika biasanya kita pakai ini. Kemudian yang kedua adalah neraca digital. Disebut digital adalah karena pada saat kita menaruh barang di sini ya, menaruh barang yang mau diukur massanya berapa, itu di sini kita
bukan kita ya, di sini alat ukur ini akan langsung menuliskan di sini langsung kelihatan gitu angkanya berapa. Nah, ini biasanya dipakainya di supermarket kalau kalian sering beli buah, biasanya kayak gitu ya, beli buah di bagian-bagian sayuran, buah dan sebagainya, itu biasanya pakai neraca seperti ini, neraca digital. Ya, itu sekilas tentang pengukuran massa. Berikutnya adalah pengukuran waktu. Untuk pengukuran waktu kita biasanya menggunakan jam ya. Yang pertama jam, dan yang kita bahas di pertemuan ini adalah stopwatch. Ada dua jenis stopwatch juga, stopwatch analog dan stopwatch digital. Sama seperti tadi alat ukur massa, ada yang neraca analog sama neraca digital. Nah, ini jenis stopwatch analog ya, jadi manual pengukurannya, dan ini stopwatch digital. Jadi ini di sini ada beberapa tombol. Biasanya mungkin guru olahraga yang punya alat seperti ini, atau mungkin para pelatih atlet lari misalnya yang punya stopwatch digital seperti ini. Yang stopwatch analog ini mungkin zaman sekarang ini sudah jarang digunakan juga. Sekilas tentang stopwatch analog ini, cara pengukurannya adalah, jadi ini ada dua jenis lingkaran di sini, bukan lingkaran, ada angka, ada dua jenis angka. Angka yang kecil di dalam ini menggambarkan menitnya. Jadi di sini kalau nggak kelihatan sebenarnya, tapi ini di dalam sini ada angka-angka yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini akan bergerak setiap 1 menit. Nah, sedangkan angka-angka yang di luar ini adalah detiknya, jadi ini akan bergerak lebih cepat. Ini 1 detik, 2 detik, 3 detik dan seterusnya, sampai nanti balik lagi ke sini. Setelah jarum itu berputar 1 putaran, maka di dalam lingkaran yang kecil ini angkanya akan bergeser sebanyak 1 kotak dari satu strip gitu maksud saya, dari strip ke 0 ke strip ke 1. Itu berarti waktu sudah menandakan 1 menit gitu ya. Itu tentang stopwatch analog. Ini stopwatch digital, pemakaiannya ini cukup mudah sebetulnya ya. Jadi nanti tinggal tertulis di sini angkanya berapa, tinggal ketahuan gitu ya, sudah ketahuan itu 6.1202 begitu. Jadi artinya nggak perlu dilihat lagi seperti yang di stopwatch analog ini ya, langsung ketahuan angkanya. Oke, sekilas tentang pengukuran panjang, massa, dan waktu. Nah, kita langsung masuk ke materi berikutnya. Ini kita masuk materi hitungan yang akan juga menjadi soal latihan kalian nanti ya. Ini konversi kecepatan. Konversi itu artinya mengubah satuan ya. Ini saya sudah berikan di sini 2 contoh. Jadi kita akan mengkonversi atau mengubah satuan kecepatan dari kilometer per jam menjadi meter per sekon. Caranya seperti apa? Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Jadi caranya langkah pertama seperti ini. Ini angka 50-nya kamu tulis dulu. Ya, ini dikalikan. Nah, sekarang saya harap kalian bisa memahami ya, bukan menghafal tapi memahami. Jadi seperti ini. Kalau kalian dari SD harusnya udah diajari ya tentang tangga kilometer, hektometer, dekameter dan sebagainya. Nah, dari kilometer ke meter itu kan berarti harus dikalikan 1000, karena habis kilometer itu adalah hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter. Itu artinya turun sebanyak 3 kali, berarti dikali 1000 begini ya. Jadi dari kilometer ke meter berarti dikali 1000. Kemudian karena ini per jam, berarti artinya dibagi. Jadi ini kita buat tanda garis seperti ini, artinya dibagi. Dan kemudian kalian perhatikan nih, dari jam harus diubah menjadi second. Second itu artinya, ini second ya, second itu artinya detik ini. Nah, 1 jam itu berapa detik? 1 jam itu adalah 3600 detik ya kan. Nah, ini satuannya sudah langsung meter per sekon. Nah, sekarang kita akan sederhanakan atau melakukan perhitungan dengan angka-angka ini. Caranya adalah, langkah pertama adalah coret dulu semua nol yang ada, bukan nol yang ada ya. Kemudian apalagi bisa disederhanakan,
bisa kita sederhanakan 50 sama 36 sama-sama dibagi 2, atau 10 dan 36 itu terserah kalian, sama aja nanti hasilnya. Kalau misalkan saya mensederhanakan dengan 50 ya, ini kita bagi 2 jadi 18, ini dibagi 2 25, apakah masih bisa? Sudah nggak bisa ya, jadi tinggal 10 dan 18 berarti satu-satunya cara. Dibagi 2 ya, ini hasilnya 5, dibagi 2 hasilnya 9, jadi hasilnya 25 dikali 5 dibagi 9. Udah, karena atas bawah nggak ada yang bisa dicoret, kita lakukan perhitungan seperti biasa aja. Jadi tinggal 25 dikali 5, 25 kali 5 125, kemudian dibagi 9. Hasilnya desimal, nanti kalian ambil aja 2 angka di belakang koma. Di sini saya sudah hitung, hasilnya adalah 13,89 meter per sekon. Itu jawabannya. Jadi 50 km per jam jika dikonversi ke meter per sekon menjadi 13,89 meter per sekon. Ya, jadi kalau dari kilometer per jam diubah ke meter per sekon, tinggal kamu kalikan 1000 dan dibagi 3600. Caranya begitu. Jadi angka yang di sini bisa berubah-ubah sesuai dengan soalnya. Intinya itu, ya. Nah, sekarang kebalikan, dari meter per sekon mau kita ubah ke kilometer per jam. Angka 200-nya ini kita tulis dulu. Nah, ini kita tinggal balik saja cara yang di contoh pertama. Kalau dari kilometer per jam diubah ke meter per sekon itu adalah dikali 1000 dan dibagi 3600. Maka kalau dari meter per sekon diubah ke kilometer per jam adalah tinggal kita balik saja. Jadi 3600 yang tadinya di bawah jadi di atas, jadinya dikali 3600 dibagi 1000. Ya, ini langkah langkah pengerjaan yang sudah saya cek ya, dan caranya memang tinggal dibalik seperti itu. Oke, sama seperti tadi kita coret semua angka 0 yang ada. Nah, ini juga. Jadi di bawah habis ya, tinggal angka 1, jadi tinggal 20 kali 36. 20 kali 36 adalah 720. Jadi langsung ketemu. Jawabannya 720 km per jam. Ya, jadi begini cara pengerjaannya untuk mengkonversi kecepatan. Konversi artinya mengubah satuan dari kilometer per jam ke meter per sekon, atau sebaliknya dari meter per sekon ke kilometer per jam. Ya, jika kalian masih kurang paham, silakan materi ini bisa diulang kembali dan kalian mendengarkan kembali penjelasan yang saya jelaskan dari contoh nomor 1. Itu tentang konversi kecepatan. Materi berikutnya adalah notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu apa? Jadi notasi ilmiah itu biasa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Kalau di fisika itu angka-angka yang bentuknya panjang kayak gini ya. Nanti kita kerjakan contohnya supaya kalian ngerti. Angkanya yang panjang seperti ini itu biasanya tidak ditulis seperti ini, tapi ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu jadi tujuannya untuk mempersingkat angka, ya, untuk menyingkat angka supaya nggak terlalu panjang seperti ini. Ya. Nah, apa itu A? A itu adalah bilangan antara 1 sampai 10. Jadi A ini hanya boleh ditulis dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai angka 9. Jadi nggak pernah di sini angkanya 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi bilangannya bilangan 1 sampai 9 aja. Ya. Cuma terdiri dari satu angka aja. Atau kalau misalkan koma bukan satu angka ya, berarti bilangannya kurang dari 10 begitu. Bilangannya kurang dari 10. Kemudian N adalah bilangan bulat. Berarti bilangan bulat itu adalah bisa positif tapi bisa juga negatif. Tuh. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam contoh. Ini contohnya 510, nih nolnya ada 12 ya, jika diubah dalam bentuk notasi ilmiah menjadi apa? Nah, kita akan tuliskan. Langkah pertama adalah kita lihat dari semua angka ini, manakah yang ada bilangan dari 1 sampai 10. Dari 1 sampai 10. Kita lihat di sini yaitu angkanya 5 dan 1. Ya. Jadi kita tulis dulu di sini 51. Nah, tapi kan tadi di sini dibilangin A itu adalah bilangan antara 1 sampai 10. Kalau ini kan lebih dari 10. Supaya jadi bilangan antara 1 dan 10 adalah
berarti kita buat jadi seperti ini. Gitu caranya. Ya. Sebentar, ini saya hapus dulu. Mari kita akan sama-sama kerjakan. Jadi jika dibuat dalam bentuk notasi ilmiah, jadinya 5,1 dikali 10 pangkat. Nah, ini kita kasih koma dulu di sini. Kasihkan dulu koma di sini. Kemudian kita mulai hitung semua bilangan setelah tanda koma. Caranya begitu. Jadi dari sini ya, setelah tanda koma kan ini berarti ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 bilangan di belakang koma. Maka ini kita buat jadi 10 pangkat 14. Karena ada 14 angka di belakang koma. Caranya seperti itu. Jadi 510, nolnya banyak, ada 12. Ini jika dibuat dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 5,1 kali 10 pangkat 14. Bilangannya jadi sederhana ya. Yang tadinya nolnya banyak banget, sekarang dipersingkat jadi seperti ini. 5,1 kali 10 pangkat 14. Itu untuk contoh pertama. Kita kan masuk dalam contoh kedua. Nah, sekarang kebalikan. Kalau tadi bilangannya kan bilangan lebih besar dari 10, dari yang 510 apa nih? Nolnya ada 12, dibacanya berarti apa nih? Lebih banyak dari miliar ya, miliar, triliun. Nah, sekarang kebalikan, 0, bilangannya lebih kecil dari 1. Ini bagaimana cara mengubah dalam bentuk notasi ilmiah? Nah, sama seperti tadi. Langkah pertama adalah dari antara semua bilangan ini, manakah yang ada bilangan antara 1 sampai 10. Bilangannya adalah 16. Ini ya, berarti 16 kita tulis dulu. Nah, seperti ini. Oh ya, sebagai catatan. Kalau misalkan contoh soalnya 0,000, contohnya gini ya, 106. Nah, jadi bilangan yang di sini kita tulis bukan 16 loh, 106. 0 yang ada di tengah itu dianggapnya juga bisa masuk ke dalam A ini ya, ke dalam bilangan A ini. Jadi nolnya jangan diabaikan, jadi 16, nggak boleh ya, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan, ini jadinya 16, tapi karena bilangannya harus antara 1 sampai 10. 1 dan 10 ya, bukan 1 sampai 10. 1 dan 10 bilangan antara 1 dan 10, maka ini 16 dibuat jadi 1,6. Kemudian dikalikan 10 pangkat. Nah, ini bagaimana? Nanti saya hapus dulu. Nah, ini caranya adalah kita buat kasih koma di sini ya. Kalau tadi di contoh nomor 1, setelah dikasih koma kita menghitung semua bilangan di belakang koma. Tapi kalau di contoh nomor 2, jika bilangannya 0, sekian, itu kita kasih koma di sini. Kemudian kita menghitung semua bilangan yang ada di antara koma pertama ini dan koma kedua. Jadi kita menghitung semua bilangan, ada berapa bilangan gitu ya di tengah-tengah koma ini. Ya, kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangannya ada 9. Nah, karena bilangannya ada 9 dan itu ada di sebelah kiri, ya saya bilang gitu aja. Ada di sebelah kiri tanda koma. Jadi kalau ini angkanya, ini kan angkanya, ini berarti kita anggap ada di sebelah kiri angka tersebut ya. Maka bilangannya menjadi negatif. Karena tadi bilangannya semua total pas kita hitung itu ada 9 angka, maka kita buat di sini pangkat negatif 9. Ya, jadi bedanya dengan contoh nomor 1 ini 5,1-nya kan angkanya ada di sini. Nah, setelah itu kita menghitung semua angka di belakang koma. Berarti semua angka yang ada di sebelah kanan bilangan A berarti tandanya positif seperti ini. Tapi kalau bilangannya 0,00 dan seterusnya, itu bilangan pangkatnya itu menjadi negatif.
Kenapa negatif? Karena ada di sebelah kiri dari bilangan A. Begitu. Karena kalau dalam garis bilangan, di sini angka 0, di sebelah kiri itu kan berarti bilangan negatif ya, biasanya negatif. Kemudian di sebelah kanan itu biasanya bilangan, bukan biasanya, pasti bilangan positif. Karena itu sama dengan prinsip garis bilangan ini, maka semua angka yang ada di sebelah kiri bilangan A itu pangkatnya negatif. Ya. Dan semua angka yang di sebelah kanan bilangan A itu pangkatnya positif. Begitu. Jadi kita hitung dulu terus pangkatnya ditulis positif. Ya. Baik, itu penjelasan dari saya hari ini tentang konversi dan notasi ilmiah. Dan kemudian ini adalah soal latihannya. Silakan kalian bisa catat dan kerjakan di buku latihan kalian, kemudian dikumpulkan ke Google Classroom. Oke. Begitu penjelasan dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat mengerjakan soal latihan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.